Selamat pagi Bu Titi. Selamat pagi Pak Ujang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Alhamdulillah luar biasa ya. Eh, Kemarin Bu Titi sudah sedikit ngobrol ya, katanya pengen coaching untuk supervisi akademik ya. Iya Pak. Kira-kira kenapa itu Bu Titi kalau tiba-tiba pengen di coaching supervisi akademik di pembelajarannya ya? Ya Pak, jadi selama ini saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu masih kurang berdiferensiasi Pak. Padahal kebutuhan setiap peserta didik antara yang satu dengan yang lain itu kan berbeda. Ya. Karakteristik setiap peserta didik yang satu dengan yang lain juga berbeda, seperti itu. Jadi pengen pembelajarannya berdiferensiasi. Iya Pak. Luar biasa itu ya. Selama ini kira-kira kalau saya ibaratkan skala ya dari 1 sampai 10 itu udah sampai di titik mana ini untuk pembelajaran berdiferensiasinya? Baru 6 Pak. Baru 6. Iya Pak. 6 juga sudah cukup luar biasa Bu Titik. Masih kurang Pak. Masih kurang. Iya. Dia memang harus terus ditingkatkan ya. Iya. Ya, itu kan demi siswanya supaya berhasil ya. Kira-kira potensi apa yang sudah dimiliki Bu Titik selama ini? Ya Pak, untuk potensi sebenarnya selama ini saya sudah melakukan sedikit treatment terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya sudah melakukan tes awal yang untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal peserta didik, bagaimana kesiapan belajar mereka, dan juga bagaimana kebutuhan peserta didik itu, minatnya, minat belajarnya seperti apa, begitu Pak. Ya. Nah, Bu Titi sebenarnya sudah punya potensi itu ya. Nanti ke depannya itu kira-kira punya peluang apa untuk bisa meningkatkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu? Ya, untuk peluangnya karena saya sudah melakukan tes awal yang bisa mengetahui bagaimana kemampuan awal peserta didik dan juga kebutuhan belajar peserta didik, juga kesiapan belajarnya. Setelah itu saya bisa memetakan kemampuan peserta didik itu berdasarkan tes awal yang sudah saya lakukan tadi. Ada yang kemampuan atas dan juga ada yang kemampuannya masih rendah. Pak. Oke. Nah, rencananya apa sih nanti untuk pelaksanaan pembelajarannya itu nanti? Ya Pak, rencana ke depan berarti setelah saya sudah memetakan ada kemampuan awal peserta didik yang atas dan juga ada yang masih rendah, masih di bawah, berarti saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan peserta didik yang berbeda di dalam satu kelas itu. Jadi saya bisa menggunakan beberapa media pembelajaran yang berbeda dalam menyampaikan materi dan juga bisa melakukan evaluasi untuk mengukur perkembangan pengetahuan dan pemahaman peserta didik yang tentunya memiliki kemampuan awal yang berbeda. Luar biasa ini. Jadi kita punya rencana depannya ya. Iya Pak. Nah, untuk besok ini materinya apa sih yang mau diajarkan di kelas? Ya, materinya materi neraca lajur perusahaan jasa, Pak. Tujuan pembelajarannya? Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama mampu menguraikan pengertian neraca lajur, yang kedua menguraikan tujuan pembuatan neraca lajur, menentukan bentuk neraca lajur, kemudian menerapkan langkah-langkah penyusunan neraca lajur, dan yang terakhir adalah mampu menyusun neraca lajur perusahaan jasa. Semoga tercapai tujuan pembelajarannya ya besok ya. Pak, nah, di supervisi besok itu area kompetensi apa yang kira-kira mau diobservasi? Ya, area pengembangannya berarti saya ingin fokus untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak, yang bisa memenuhi kebutuhan peserta didik yang berbeda itu dalam satu kelas. Jadi di pembelajaran yang berdiferensiasinya ya. Iya, Pak. Metodenya atau strateginya mungkin? Strategi pembelajarannya, Pak. Strategi pembelajarannya. Ya. Baik. Nah, dari strategi pembelajarannya itu
apa namanya, secara spesifik itu apa yang mau diobservasi? Ya Pak, yang diobservasi berarti yang pertama bagaimana saya menyampaikan materi, ya, karena kebutuhan peserta didik itu berbeda tadi, jadi bagaimana saya menyampaikan materi, kemudian yang kedua bagaimana saya mengondisikan kelas, ya, karena tentunya peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, dan juga yang ketiga itu bagaimana saya melakukan evaluasi untuk mengukur perkembangan pemahaman peserta didik yang kemampuan awalnya itu berbeda. Oke, baik. Jadi ada 3 hal spesifik yang ingin diobservasi ya tadi Iya, itu. Pak. Jadi 3 hal spesifik itu yakin bisa mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya? Yakin, Pak. Baik. Nah, dari 3 hal itu, kira-kira indikator keberhasilan dari observasi nanti itu apa? Ya, indikator keberhasilannya berarti yang pertama saya bisa menyampaikan materi dengan beberapa jenis media yang berbeda, yang bisa memenuhi kebutuhan peserta didik yang berbeda. Ya. Kemudian yang kedua, saya lebih mampu untuk mengondisikan kelas, saya bisa lebih sabar dan juga peserta didiknya bisa lebih aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, itu saya bisa melakukan evaluasi yang bisa mengukur perkembangan pemahaman peserta didik dengan kemampuan awal mereka yang berbeda. Baik. Saya yakin Bu itu bisa ya nanti meningkatkan tadi itu yang diinginkan. Tadi kan baru skala 6. Iya, Pak. Menurut titik. Nah, nanti setelah ini di pembelajaran nanti itu pengennya di skala berapa ini nanti? Pengennya ya paling tidak 9 lah, 9. Pak. Iya. Luar biasa. Nah, itu kan nanti butuh persiapan juga ya Bu itu ya? Iya, Pak. Nah, kira-kira pihak mana saja ini yang bisa membantu Bu Titi itu untuk supaya nanti pembelajarannya itu bisa terlaksana dengan baik? Ya Pak, yang bisa membantu berarti rekan sejawat saya di jurusan akuntansi, ada kepala kompetensi keahlian, dan juga rekan-rekan guru yang lain, Pak. Oh, kan sejawat di guru akuntansi ya? Iya, Pak. Baik. Saya kira itu sudah luar biasa dari perencanaannya Bu Titik. Terus kapan ya kira-kira saya bisa observasi Bu Titik ini? Ya Pak, nanti hari Selasa Pak, hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, itu kelas 10 AKL 3 di ruang 28 mulai jam pertama, jam 7 Pak. Hari Selasa besok ya? Iya Pak. Kita sepakat ya, saya nanti persiapan untuk supervisi hari Selasa. Iya Pak. Saya penasaran sekali nih melihat politik perkembangannya untuk pembelajaran berdiferensiasi ya. Luar biasa insya Allah nanti. Baik, terima kasih Bu Titik sudah mengunjungi saya dan nanti kita partnership ya untuk coaching supervisi akademik. Ya, siap Pak. Sekali terima kasih. Luar biasa. Sama-sama Pak Ujang.